bisa feedback. Selamat malam pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Malam ini kita bertemu lagi seperti biasa dengan Kang Teddy. Ada yang tanya netizen, itu siapa namanya? Namanya Dwi Juliet at Teddy, panggilannya Kang Teddy. Nah, kalau saya bukan Akang, saya Pak Sony. Ya, itu saja. Akang, ini orang Jawa Barat. Cukup gitu aja. Artinya itu nanti saja. Bukan Pak Sony yang di Tiga Fakir ya, miliknya Kang Abu Marlo. Hai Kang Abu Marlo, maaf, kami juga pengen membuat halakoh. Artinya kita nanti bisa ada compare. Jadi banyaklah referensi kita sebelum menampilkan acara channel sendiri. Kok orang bisa, kok kita masa nggak bisa, kan gitu sebenarnya. Akhirnya ya kita coba upload lah. Dan terima kasih teman-teman yang kenal saya, yang sudah mensubscribe setelah saya chat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas waktu yang telah diperkenankan. Malam ini adalah malam yang ke-7, berarti 1 pekan ya. Sebetulnya membuat gelisah. Saya sering dijapri sama, kebetulan netizen tuh rata-rata sudah mengenal saya ternyata. Ternyata itu ya banyak teman-teman, ya artinya saya terus terang, ternyata banyak teman-teman saya yang kenal saya, yang ngerti saya. Termasuk keluarga dekat saya. Setelah melihat itu komentarnya, ini mau komen, saya komen apa, enggak punya bahan. Jadi kita flashback dulu. Saya dulu itu secara pendidikan formal dari Sanawiyah di Kecamatan Gedunggalar. Itu saya saat Tasnawiyah setingkat SMP. Setelah itu saya SMA-nya di Muhammadiyah Solo. Itu setingkat SMA. Artinya lingkungan saya sendiri di desa itu Muhammadiyah. Kalau kita ngomong fikroh, nyun sewu, makanya jenengan-jenengan tak kasih bahwa ini perjalanan sebetulnya, proses. Bahwa orang beragama itu tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Tahu-tahu kita hidup seperti ini, nek sekedar mencari harta benda ternyata sangat lebih mudah. Itulah bedanya nanti. Kalau kita tidak pinter-pinter, betul-betul fokus untuk mencari esensi itu memang sangat sulit. Saya sendiri merasakan. Berarti lingkungan saya Muhammadiyah. Saya di Sanawiyah itu rata-rata ternyata pengajarnya, lingkungannya orang Nahdlatul Ulama, akar rumpun yang ada di sana. Setelah itu saya sekolah di SMA Muhammadiyah, punya kemuhammadiyahan. Lah lingkungan saya saat di Solo itu semua orang Muhammadiyah. Jadi saya paham Yayasan Muhammadiyah itu seperti apa, bagaimana kemuhammadiyahan. Saya digembleng di situ. Terus habis itu kuliah di ITN Malang, setelah saya muqaddimah di awal kemarin, saya kebetulan juga mondok di tempatnya Abah Hasyim Muzadi itu, di Pondok Pesantren Mahasiswa Agam. Artinya apa? Bahwa saya dikemas, digembleng dengan berbagai macam latar belakang. Artinya yang ada di kepala saya secara latar belakang keagamaan itu heterogen sekali sebetulnya. Tapi karena keheterogenan itu menjadi indah bagi saya. Karena mengapa alam semesta sendiri sama Allah dikunci dengan hukumnya rahmatan lil alamin. Saya kalau ngomong universal. Lah, bahasa universal itu bagi saya sebetulnya tidak sulit. Bahasa universal itu enaknya apa kalau di bahasa Indonesia kan? Karena universal itu kan bahasa Inggris. Semua. Universal itu meliputi gitu loh. Jadi ndak ada pengecualian. Ya semua yang ada di alam semesta ini. Lah bahasa Inggrisnya universal itu. Lah taruhlah saya ngomong semua ngono kan nanti saya kok gini loh. Karena alam semesta itu kenyataannya ada bumi ada langit sebutannya gitu loh. Dari bumi ke langit karena dari bawah mesti naik, tidak dari naik ini turun. Karena makanya tataran tingkatan itu mesti gini, trap-trapan itu gitu, tangga pun gitu.
Jadi bumi langit. Kalau bumi langit itu pasti ada sesuatu yang di luar, ada sesuatu yang di dalam, ada sesuatu yang di dasar, ada sesuatu yang di atas. Pasti itu. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu kan pasti itu. Karena memang hukum keniscayaan Allah seperti itu. Nah terus kalau ini tidak kita bahas, terus kita merasa sulit, terus dibahas dengan cara gimana? Ini basic soalnya. Aku bingung gitu loh. Lah, setelah tak tanya semua, lah saya mau komen apa? Lah saya ingat sekali. Saat saya sudah punya latar belakang Muhammadiyah, punya latar belakang Nahdlatul Ulama, ketemu beliau-beliau yang saya sebutkan itu, Mbah Hafaz sama Mbah Sun, saya juga terbungkam seribu bahasa. Hilang semua ilmu saya tidak punya bahan. Saya mau ngomong apa sama beliau-beliau ini? Karena apa yang saya pelajari di hadapan beliau itu sama sekali tidak ada konektivitasnya. Perbedaan kulit sama isi ternyata sampai seperti itu. Ya mesti mati saya. Kayak mayit toleh. Beliau ngomong dengan enaknya, saya harus mencerna, 2 hari tidak bisa tidur juga saya. Lah masa harus seperti ini? Ah, ini saya buka. Sampai saya tuh pernah tidak melakukan apa-apa. Coba aku tak ngetes Gusti Allah, larang lakon piye-piye. Ternyata ya dikasih hidup sampai sekarang. Gitu. Artinya Allah ternyata sebetulnya tidak menuntut apapun terhadap hidupmu itu. Kamu mau seperti apapun silakan. Itu loh. Makanya kalau kamu itu jadi ahli dzikir, ahli ibadah, terus kamu nanti dikasih apa sama Allah? Karena Allah tidak berhitung itu sesungguhnya. Itu loh. Ketauhidan itu tidak ada balasan, tidak ada hitungan, tidak ada kalau kamu gini gitu. Itu kan hitunganmu secara matematik, secara ekonomi. Itu hitungan secara material. Supply and demand tidak ada dalam hitungan ketauhidan. Itu yang harus kamu camkan dulu. Akhirnya kalau kamu berhitung seperti itu, lah antara sang kholik dengan kamu gimana ini nanti kamu membedakan, gimana kamu nanti memposisikan sang kholik itu sebagai laha, gimana kamu memposisikan sang kholik berubah. Karena keniscayaan yang ada untuk mempertahankan sebuah remaining system harus ada perubahan. Seperti mukadimah tadi awal ya, saya langsung connect. Rokok ini akan menjadi nikmat kalau ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tetap sekedar rokok gini, ayo taruhan sama saya. Ini rokok sudah. Tidak ada perubahan selalu seperti bisa kamu nikmati. Tidak bisa. Makanya saya selalu ngomong, bahasa keniscayaan apa yang lebih mudah untuk dicerna lah. Niscaya itu artinya, itulah dia pasti. Nah, itu tidak bisa kamu langgar gitu loh. Bawaannya pasti, seperti itu. Kepastian. Rokok biar enak, ya harus kamu bakar itu, kamu sedot. Akan mempengaruhi saraf-sarafmu karena kamu punya nanti sistem saraf itu diatur oleh lah ini ngomong sana nanti jadi blambyar kalau aku nerang gitu loh. Saya tuh makanya bingung sendiri. Engko nek aku nerang nek koyo ngono kamu yang bingung gitu loh. Terus gimana? Saya kan serba bingung. Kaji sendiri itu ya pecah dan susah gini-gini. Saya juga bingung, dia tuh ya bingung kalau ketemu. Karena saya tidak pernah menemukan hal semacam ini. Nah, gitu loh. Jadi gini, sederhananya lah ya. Kita dari awal. Dari awal itu artinya selalu kita kalau ada apa-apa yang membuat bingung, resah, susah, gelisah, itu kita ambil basic awal. Dari pembukaan. Malik, raja kan, penguasa kan. Iya. Nah, ketika ada Malik, ada penguasa, ya. Berarti di situ ada rakyat, ada hamba. Iya. Nah, karena kita ada ini yang hamba, menguasai, ada yang dikuasai. Nah, karena kita ini hamba, sekarang pertanyaannya, hamba tuh punya hak nggak di hadapan Malik? Ya, tidak ada. Hamba itu sebetulnya tidak ada. Ya budak. Opo jare Gusti, opo jare penguasa, opo jare Malik. Lah saiki faktanya si budak iki kakean karep sampai ngatur, si Malik diatur. Nah, itu loh. Itu selama ini yang ada di otak kita karena kita selalu berpikir prinsip ekonomi. Sekolah diajarin modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Iya kan? Padahal ternyata konsep di Islam itu bukan begitu. Berbagi, bahkan tercium orang baunya itu loh kita wajib memberi, ya kan? Nah itu tidak pernah diungkap. Padahal esensinya di itu. Nah, mencium saja loh kita harus berbagi.
Lah sekarang malah diler di kipas-kipas cek kena tonggone gak dikei. Ayo bayang no. Bahkan pewangi maksud di sini bukan pewangi baju loh ya, pewangi makanan itu biar menyebar kemana-mana. Ya, esense. Gak dikasih. Esense makanan. Nah itu loh. Makanya jadi berbalik banget. Makanya itu kalau tidak kita pelajari di sini, kita temukan di sini, diungkap di sini. Di mana lagi? Kan bohong kamu hidup itu nanti. Kamu selalu membohongi apa yang telah kamu hadapi selama ini. Ya. Itu loh maksudnya. Agama itu sederhana sebetulnya. Ya. Jadi di mana kamu sudah menemui pagi, menemui siang, menemui sore, menemui malam, benar-benar kamu temui dengan tidak mabuk. Kamu sadar. Ada. Itu ternyata kamu tidak sadar. Apa itu loh. kemarin tuh? Hidup. Hidup. Ya, bangun. Bangun. Terjaga. Kesadaran. Sadar. Jadi harus bermalik, berhamba kita sama bertuhan itu harus sadar. Lah yang repot ini kan kayak sadar tapi Iya, gak sadar. Repotnya kan itu. Kamu itu sakit tapi tidak merasa sakit dan tidak merasakan sakitnya itu. Kan bingung yang mau ngobati. Kalau pemirsa lihat channel sebelumnya, biar bedanya nih, yang gampang. Kang Teddy kemarin ngasih tahu, apa bedane dokter sing jaga karo dokter sing gak jaga. Oh, podo dokternya kok. Iya, makanya sampai tak contohkan secara konkret dalam penugasan. Karena profesi lah, penugasan profesi. Menungso podo menungsone. Tapi yang satu punya profesi dokter, yang satu punya profesi suster. Itu semua kan sudah dialami semua orang itu. Dan antara orang yang sama-sama hidup, tapi dia itu hidup terbangun dari hidupnya, terjaga badak dari keterbangunan dari hidupnya itu, dan yang terakhir menyadari itu enggak. Lah kamu tuh sebetulnya cuma diajak untuk bagaimana kamu selalu sadar dengan apa yang kamu lakukan itu gitu. Iya, betul. Aslinya kan kita mencari potensial itu sebetulnya gini loh. Resonansi itu adalah penyesuaian vibrasi yang nanti sesuai dengan gelombang yang ada itu. Sehingga terjadi konektivitas sebetulnya itu. Lah kalau kamu tidak bisa mencari itu, terus gimana? Wong ibadah yang kamu lakukan semua itu mengandung roh loh. Tidak sekedar mengandung jasad ini loh. Padahal sumbernya kamu untuk melakukan bukan jasadmu. Sumbernya roh itu gitu loh. Karena kalau roh jasad itu, besok jadi bangke. Lah iyalah. Apanya yang biar tidak menjadi bangke? Iya. Rohaninya, jiwanya. Jiwanya itu yang nanti yang bertanggung jawab tuh jiwamu. Nah, tadi korelasinya. Karena, nyun sewu, yang bertanggung jawab itu jiwamu karena mengapa? Apalagi kita ngomong meninggal ya, ngomong mati. Selaginya jasadmu ini maksimal menahan sakit tidak mampu, pingsan kok. Setelah pingsan kamu dipukuli tidak merasakan, itu jasa. Tapi nyatanya katanya nyun sewu, ini katanya loh dasarnya tidak Quran. Setelah kamu di alam kelanggengan, ada siksa itu terus gimana? Lah, akhirnya kalau saya ngomong siksa, kan kamu harus membedakan antara loro karo siksa. Sakit dan siksa tidak segaris lurus. Karena loro itu maksimal nggak iso nahan pingsan. Setelah pingsan kan sudah tidak sakit kamu. Makanya kalau mau dioperasi secara anatomi tubuhmu, kamu dipingsankan dulu dengan cara apa? Dibuktikan mbak neng ilmu kedokteran dibius kamu. Biar tidak berok-berok kamu dibelei sama silet itu. Masa kowe nggak tahu mikir kui? Kejadian itu harusnya kamu pikir. Lah agama ndak seperti itu. Tapi nyatane kabeh wong ngomong, "Lah sok neng kono nek awake dhewe kliru, ngunduh waing pakarti nek ku bekerja ning kene, enek siksa iki." Padahal jasadmu gak ngrasakne siksa wong nek mati wis dikubur. Wis tak omongi, semapute wis gak ngrasakne. Lah mati malah gak ngrasakne lah penak, berarti ndak ada siksa gitu loh. Tapi kenyataannya ada siksa. Lah siksa itu tidak berupa wujud. Dia menyentuh ke dalam roh itu, ke jiwa itu.
Dan siksa itu kalau sudah mengena ke jiwa, kamu mau menghindar kemana? Sekarang kamu kalau di sini kena panas, sumuk, ada kipas, dingin kan? Iya. Ongkep ada AC, enak kan? Enak. Panas di situ kamu ngiyup ke sini, pakai payung. Lah nek itu sudah masuk ke jiwamu, Ya apa carane? awakmu iku lara untu dicepaki prawanmu daya wis meneng ae. Untumu iku lara gitu loh. Ini gini-gini. Iya, Ini jangan kamu sekedar jadikan guru. Ini kan sebetulnya mendasar. Sulitnya apa kamu memahami ini? Dan ini tidak pernah diungkap di podium, nggak pernah diungkap di ngaji. Tapi ini butuh pemikiran. Nendai pikir nggak iso. Lah masuk air koyo kucing, Bos. Gitu. Loh, saya terus harus ngomong gimana? Aku makanya malah bingung bengi iki. Nanti kalau saya omongkan ngaji saya lagi, kamu bingung, nggak bisa komen kamu di. Jadi Quran itu kan, yang saya tahu lah ya Kang Teddy ya, selalu mengarahnya ke jasmani dan ke rohani. Otomatis. Karena selalu ada yang tersirat di balik yang tersurat. Itu, makanya Ada immaterial tulisannya. dan materialnya. Nah, jadi ada yang seolah-olah buat jasad, tapi sebenarnya juga buat rohani. Jadi selalu saya setelah membaca nih, disuruh begini. Oh, begini itu berarti ya gini. Tapi Gini aja. apanya yang begini? Kalau Gitu. kembali ke Quran begini. Ad-dunya'u majra'atul akhirah. Itu apa artinya? Duniamu kerjakan untuk akhiratmu. Kamu ngerjakan sesuatu di Dunia. Itu gini. Ad-dunya'u majra'atul akhirah. Itu artinya begini. Jadi kerjakan akhiratmu, maka duniaku ikut ke kamu gitu loh. Atau gini. Robana. Ad-dunya'u Yeah. majra'atul akhirah. Jadi ini bahasa Mantek. bukan mantek. Kemarin saya sudah ngasih contoh satu. Saya sebetulnya juga jibek ini pemirsa. Karena tadi siang saya tuh banyak dibeli sama teman-teman. Ngajimu itu tak rasa-rasane jane bener kabeh gak nek sing salah. Lho ya aja muni ngono. Karena tak rasa-rasane iya jane ngajimu bener. Tapi asing bagi saya. Karena tidak terbiasa seperti itu. Terus ginilah, ini contoh lagi ya. Kadangkala orang itu selalu mencari kolongnya. Terusin dulu Amben. dunia akhirat tadi. Ya hampir sama. Nanti penganalogiannya ke sana. Arahnya saya pasti tidak nyimpang dari itu kok. Saya mau menerangkan itu tapi tak ungkap dari wa awalu wa akhiru, start finish itu sebetulnya. Tapi nanti mengerucutnya ke sana. Jadi secara logika gini. Selama kamu itu beli dipan untuk tempat tidurmu itu, kan kolongnya pasti ikut. Tapi kalau kamu membayangkan kolong terus, dipannya tidak pernah ada, kan kolongnya tidak ikut. Itu gimana kamu menganalogikan? Jadi kalau pakai bahasa Indonesia begini, kalau kita beli tempat tidur atau ranjang, ya, nah ini ranjang, bayangkan tempat tidur. Kan ada kolong tuh di bawah ranjang itu, nah itu yang disebut kolong. Jadi kalau kita beli ranjang tuh mesti ada kolongnya, dan kolong itu kosong, tidak ada isinya. Tapi ada bentuknya ruangannya, nah, itu loh maksudnya kolong. Nanti tanya kolong itu apa lagi katanya. Ya, esensinya sebetulnya seperti itu mestinya kalau kamu tahu. Makanya apapun sebetulnya saya selalu ngomong. Makanya gini, sodakoh, bentuk sodakoh terhadap material, itu kan bentuk materialnya sodakoh itu. Makanya dalam ukuran Islam tuh indahnya Islam, hebatnya Allah, sangat terperinci itu. Ayo kamu punya rezeki berapa, harus yang kamu zakatkan berapa. Makanya zakat itu menyentuh ke esensinya itu. Nilai kemanfaatan itu kan berkaitan dengan kejiwaan. Tapi nilai materinya ya wujud uang, bisa wujud barang atau apa. Ya seperti saya taruh namanya rokok, kopi, makanan, itu kan wujudnya, materialnya. Tapi nutrisi gizi itu immaterialnya, energinya itu. Rasa. Yang bisa diserap ke
dalam tubuhmu itu Ada tadi. unsur-unsur Nah, rasa dan lain. kalau unsur rasa itu nanti berkaitan dengan toolmu, yang namanya kalau di tempatmu itu aplikasi, kalau di HP ya. Kalau di dirimu sebetulnya panca indera itu. Karena sudahlah, kalau kamu lama-lama memang harus proses, belajar, ikuti saya. Nanti bahasamu juga akan runtut. Jadi kamu dijebak dengan alat ini, dikembalikan ke dirimu, sudah bisa. Makanya sampai HB itu tak tarik ke kamu bisa. Engkau tak tarik di alam semesta, matahari itu apa, bulan apa, di dalam dirimu ada gitu loh. Apa? Dirimu, Matahari bulan kalau di dalam diri. ya banyak sekali. Karena itu nanti bulan matahari itu antara pikiran dan perasaan itu nanti kalau kamu tahu. Makanya wanita itu rata-rata mengedepankan perasaannya, si ibu. Lah ayah pasti mengedepankan cara berpikirnya. Matahari. Tapi yang membuat orang emosional itu pasti pikiran. Matahari. Pikirannya itu. Kalau kamu nggak belajar ngaji terus piye nerang nih bahwa matahari, bulan sebetulnya juga di dalam dirimu. Konkret, Bintang. contoh langsung. Lah, makanya saya sejak awal di ngaji saya itu kamu amati, di podcast saya sama kaji ini sampai amati. Pasti langsung saya terapkan di penerapan hidupmu. Dan itu enggak bohong karena kamu sudah melakukan sebetulnya. Kalau istrinya minta softtek, tapi uangnya nggak ada, nah, itu jibek namanya. Itu. Sekali tempo saya ya itu, kalau konyol itu saya sudah konyol karena saya kadang mikir migrasi ya. Saya sebetulnya migrasi itu bisa terhadap orang. Orang ini sudah tidak mampu kapasitasnya nak terus nek kobong kayak aku gitu. Itu tuh sebetulnya saya sudah tahu. Karena sering saya ngomong be orang tak lihat, oh sudah. Karena apa? Al-Quran itu cahaya, bos. Gusti Allah ki ya cahaya. Energi bentuknya. Makanya nek mlebu neng uang diomongin, bledos dek nek gak kuat. Nek konsleting dan wis pasti itu. Nur apa? Karena ndak singkat, ndak terjadi konsleting. Nur masa cahaya? Nur terang. Ya, cahaya di atas cahaya kalau orang ngaji Quran tertawa sebetulnya. Terang. Karena cahaya di atas cahaya, di atasnya cahaya kan malah gelap. Kegelapan. Makanya kita itu hanya ngomong sumber. Makanya matahari, jangan cahaya lagi. Itu loh. Nur ala nurin, itu sebetulnya kan, kalau nar, itu seperti matahari. Dia memberikan pencahayaan, tapi panas. Makanya ada bahasa brightness dan lightness, apa bedanya? Saya sampai detail seperti itu, tak sikapi itu. Bahasa Inggris ini juga luar biasa. Ada bahasa brightness, ada bahasa lightness. Kalau brightness gelap terang, kalau lightness tuh apa? Jadi brightness itu sumbernya. Lightness itu pantulannya nanti. Kalau orang paham ke sana, oh bedanya di situ. Oh, bulan matahari tadi ya. Betul. Makanya itulah. Makanya mulai belajar bagaimana kita memahami tentang dirimu dulu aja lah kamu baca. Enggak. Jadi nanti ada keselarasan. Brightness tadi itu kapasitas terang ya, cahayanya matahari dan bulan. Jadi yang tertinggi itu matahari, yang terendah itu bulan. Bukan. Terangnya itu. Terang yang satu itu panas, yang satu dingin. Oh, jadi lightness sama, itu. Lightness itu dingin. Terang tapi dingin. Iya, soft lah. Ini apa namanya, memang kalau sudah kayak gini perbendaharaan kata kita tuh buat mewujudkan. Bukan perbendaharaan kata sebetulnya. Perbendaharaan kata, karena dari kata-kata itulah kita bisa menjabarkan sesuatu, bisa menerangkan sesuatu. Dengan minimnya kosakata, ya bingung. Ya jahil. Itulah. Makanya salah satu keistimewaannya Allah, Ibrahim itu kan dites sama Allah, dites dengan kalimat. Sejauh mana kecerdasanmu, coba nek awakmu itu logik. Karena Musa itu kecerdasan, Ibrahim mewakili kelogikan. Kamu tak tes dengan kalimatmu piye? Itu loh. Lah Ibrahim ahli di situ, makanya Muhammad dewe melu neng milad Ibrahim. Ibrahim itu perwakilan nabi, perwakilan sebuah bapak, makanya disebut Ibrahim itu bapak sapa wae. Di alam semesta ini bapak Ibrahim. Sampai wong Bromo kok ngerti Ibrahim. Dan itu kita ngajinya sampai ke perjanjian lama. Kecerdasan tadi ya. Iya, nek kamu ndak ngaji Quran ndak iso nggak ke sana. Lah iku karo wong kiai-kiai sing ngerti ora dibuka. Samare weng kok melok maca Injil. Padahal itu ada korelasinya. Maaf, sebelum ada Al-Qur'an keluar, karena Al-Qur'an ini termasuk pemutakhiran. Kan berarti harus ada sukuf dulu.
Karena agama samawi itu agama ketuhanan, sebetulnya agama dari langit istilahnya gitu. Nah, itu Dari langit itu jangan dibayangkan di atas. Langit itu janjane kok sirahmu sing enek akale iku lho, ngono lho. Keluarnya dari situ. Akhirnya mengeluarkan suhuf lembaran-lembaran itu sebetulnya apa? Ide-ide yang muncul untuk mengatur tatanan hidupmu di sini. Wes ngene. Tak omong ning ngene tambah bingung meneh awakmu kok. Ya, jadi memang pemirsa pelan-pelan. Tapi gini, kalau Kang Teddy kan dia udah 23 tahun ngomong tentang ini begini. Lah kita ini baru mendengar 7 malam. Itu diulang-ulang ya. Otomatis beda brightness likeness-nya. Tapi yang pasti satu, kita dengan adanya Kang Teddy ini bersyukur karena orang-orang yang jadi gurunya, kebetulan saya satu sempat ketemu. Ya, beliau Itu sudah pernah lah. Beliau sudah pernah ketemu. Luar sama biasa. guru saya. Kalau saya boleh ngomong ya, usia waktu itu mungkin di atas 90 ya. Iya, meninggalnya 100 lebih itu. Nah, itu di atas usia 90 tuh badannya kieng. Suami istri sehat. Makan sendiri, masak sendiri, Nggak nggak punya ada pembantu. Itu Itu dan luar masih biasa. macul lah. Masih makan, waktu itu makan gulai. Waduh, Wes jos sudah. giginya masih sempurna. Itu. Jadi ya karena saya sempatlah ketemu. Jadi saya lihat dan alhamdulillah waktu itu Beberapa tahun yang lalu beliau enggak nemuin, nah akhirnya nemuin sama saya lagi, masih ingat namanya. Ini temanmu namanya ini ya. Saya sampai terkejut. Orang ini luar biasa daya ingatnya. Dan Padahal satu- udah sepuh. dan satu pemirsa. Satu kecamatan itu 85% itu tanahnya dia yang dikasihkan buat orang-orang nyawa. Saking kayanya. Tapi saya sebutkan rumahnya sederhana. Aduh, nggak sumbut lah istilahnya dengan sesuatu, artinya dia nggak butuh dunia. Itu baru saya ngerti orang yang nggak butuh dunia tapi kaya ya dia itu. Kalau mohon maaf ya pemirsa, ini gurunya ini kan kita harus mengedepankan nih. Iya. Kalau saya hitung nih, anggap aja per hektar waktu itu di situ sekitar 300 jutaan per hektar. Lah sekarang satu kecamatan tuh luasnya berapa coba? Dia punya 85% nek diuangkan itu kayak apa? Dan itu dia. Nah, di situ saya tersentak semua. Akhirnya budal isuk P7 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan di Paido sampai bojone bisa. Kartu kredit udah dibayar. Yang apa satunya itu justru anak-anak yang masih usia remaja itu mondok di sana gratis semua. Gratis. Tanpa ditarik keuangan, tidurnya dienakkan. Itu. Dari sinilah akhirnya kami masa kok mikiri fulus terus. Coba sih sesuatu yang beda. Tapi Kang Teddy sudah ngomong kalau kita membahas ini, aduh, berat, dia bilang. Ayo kita cobalah seberat-beratnya bagaimana. Karena tujuannya satu pemirsa. Channel Nur, petunjuk kecerdasan. Biar nanti kalau kita ini berpulang, tidak seperti lagunya Ayu Ting Ting. Kemana. Ya kamu nanti menjadi toiron. Nah, itu loh. Jadi toiron itu kalau di Al-Quran ya burung yang terbang. Tapi dia tidak bisa dapat hinggapan. Jadi Akhirnya bisa nempel kemana-mana. kalimat husnul khotimah itu tidak segampang kita sebut husnul khotimah walaupun sudah dihafal la ilaha illallah, mati dalam menyebut la ilaha illallah ping 1.000.000 kali selama hidup. Belum tentu pada saat sakratul maut bisa nyebut la ilaha illallah. Tidak semudah itu pemirsa. Sulit, tidak segaris lurus, artinya tidak segaris lurus. Maaf, bukannya saya nakut-nakuti. Makanya dengan ketakutanmu itu, kegelisahanmu itu, beragama cuma sekedar seperti ini, apa toh ya seperti ini? Kan jangan. Harus kamu mencari. 4 basic tadi. Hidup, Ya, terbangun, terjaga, sama sadar. berkesadaran. Nah, selama ini kita jujur aja tidak sadar. Saya tidak sadar. Sampai kemarin tuh saya tidak sadar. Artinya tidak sadar tuh begini loh pemirsa. Saya tahu saya hidup. Karena saya bisa makan, saya bisa berpikir. Tapi tidak terjaga. Artinya saya hidup, terbangun toh. Coba bayangkan pemirsa baru bangun. Hidup baru bangun.
Ya kayak anak-anak itu. Pergi maunya main ke sana ndak pulang-pulang, menurutkan apa? Keinginan, kesenangan. Nah, itu ternyata kita hidup itu ada terjaga, dan saya baru paham terjaga itu setelah diterangkan Kang Teddy. Sederhana dia menerangkannya waktu itu, dia bilang gini, apa bedane tentara sing jogo dek pos iku ambek sing enggak. Ong podo tentara nih. Saya diem, alah ini pertanyaan anak TK kok dikasihkan ke saya. Ya jelas beda lah, sing jogo iku pakai pakaian lengkap, sing enggak jogo oleh pakai pakaian preman. Preman, ya biasa, Pak, seragam tapi kadang nggak bersenjata. Kalau yang jaga bersenjata dan pasti ada pelurunya. Ternyata di balik itu, kalau yang berseragam tuh absen. Pada saat datang absen, pulang ya absen, ditanya dari jam dia datang sampai jam pulang tuh ada kejadian apa. Artinya di situ kita ini mengembang tugas. Nah itu setelah saya padankan dengan Quran, oh irji'i, laki-laki pasti ada tanggung jawab. Sebagai apa? Khalifah. Nah ketika kita ngomong khalifah, makanya ada hisab. Sing dihisab kapan? Yo saiki hisabe dudung kok. Dan yang bisa menghisap diri kamu itu termasuk muslim, termasuk muksin, termasuk mukmin, termasuk mukhlis. Itu kan bukan orang lain. Itu penilaian, timbangan ada di dalam dirimu. Karena tool itu sudah ada di dirimu. Jadi timbangan baik, buruk, apapun, itu bukan kamu melihat orang lain. Tapi dirimu sendiri yang bisa merasakan seperti bisikan nuranimu yang lembut. Gini aja, kita pernah ngalami ya, nyun sewu. Karena kita sekolah. Aku mbiyen pertama ngerpek iku wedi. Ndrawedeg, tapi karena sudah terbiasa, ndredegnya hilang. Sebetulnya yang pertama itu menunjukkan bahwa nurani itu bersih. Kamu jangan sampai melakukan kesalahan itu. Atau contoh kasus lagi gini. Aku diutang ditagih, ancane gak duwe, maneni suwi-suwi. Awalnya berdek lebih. Nuranimu aslinya seperti itu. Itulah hasilnya bahasa Tuhan. Itu loh, tak contohkan dan semua orang pasti gitu nek kepepet. Utang rong enek diomongi ngengkel, tak pateni sing nagih. Lah. Itu kan sebetulnya nurani, bukan nuraninya. Itu loh. Nuraninya awalnya presiden redeki, ya aku memang salah, aku diutang, pasti gitu. Itu loh. Artinya enggak. Wes diterangnya sing kelas ngene iki lah. Sing gampang-gampang. Nah, jadi gini. apa kamu pengen ngaji seperti ini? Ya monggo, ndak apa-apa. Aku ya siap aja gitu loh. Enggak, artinya malah gini. Ringan-ringan saja. Loh, ndak usah bahas sampai detail. Karena ini kan namanya apa ya? Namanya immaterial, namanya jiwa. Itu kan bahasa psikologis tingkat tinggi, halus sekali itu. Karena apa? Mengarah ke kesadaran itu yang sulit. Jadi saya itu dulu nih saya bilang, saya membayangkan ketemu Tuhan itu kudung ini, biar disebut begini. Artinya disebut tuh saya yang menyebut diri saya gitu, bukan saya butuh disebut orang, enggak. Saya tuh kudu ketemu Tuhan dulu, biar saya nanti bisa tahu jalan pulang, minta kunci gitu loh. Nah ternyata dalam perjalanannya tuh ada kegelisahan. Nah, ketika ada kegelisahan itu sudah bertanya menurut saya orang yang paling top markotop lah dalam bidang ketauhidan itu. Tapi kok Dani ya stres pisan kok. Ya jawabannya nggak akan jelas, nggak konkret. Oke lah, misalnya nih contoh ya yang saya temuin ini. Kita ketika melihat dari luar, wah orang ini mesti bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang kita pandang itu pasti materi. Setelah saya masuk ke dalam rumahnya nih, persis tumpukan-tumpukan kotak kayak gini, isinya duit tok. Tapi kok stres? Bingung saya. Sementara orang di luar itu mencari yang ada di tempatnya itu. Sing teletek, aduh duit emas dan sebagainya itu, oh bingung. Tapi setelah dia curhat ke saya, loh, wong ki susah pisan nih bae. Padahal kurang apa? Hanya saya tanya, Mbah, kok sampean gak iso guyu? Apa iki mangan enak ino kanca-kanca guyu kabeh sampean kok iso gak guyu piye? Menang dekne. Sampai pas sudah pada pulang semua dia ngomong,
aku iri ning awakmu gitu ya. Loh, iri apa Mbah? Bukan Mbah ini, Mbah Sono. Ini Akang kalau yang ini. Iri apa Mbah? Lo tak delok awakmu iso guyu ngekek kaya ngono. Aku lho gak iso guyu. Hanya setelah kita bercerita-cerita, waduh, saya tahu kenapa dia ndak bisa tertawa. Akhirnya saya ajak. Akhirnya dia ketawa nangis. Saya 3 hari ndak ke rumahnya, dicari sampai didatengin ke rumah. Karena dia pengen ketawa. Nah, ternyata yang dia cari itu dia pengen ketawa. Punya uang tapi ndak bisa ketawa. Konco-konconya ndak bisa ngajak ketawa. Nah, di sini kan kita lihat mulai podcast sampean pemirsa, kita mulai podcast pertama lihat ketawa berapa kali tuh. Karena ternyata happiness itu, kebahagiaan itu, kenikmatan itu ketika kita tidak punya beban di dalam jiwa. Nah, karena tidak punya beban, lah mau ditimbang apanya? Enteng. Otomatis iki swarga iki wis. Gak mikir kartu kredit, anjane gak duwe kartu kredit. Gak mikir utang, anjane gak duwe utang. Gak mikir ditagih, anjane gak pernah ngutang. Lah apa sing ditagih gitu loh. Tapi pemirsa, itu semua karena sebabnya satu. Kebanyakan keinginan sehingga dipaksakan untuk memenuhi keinginan. Padahal kebutuhannya bukan itu. Itu penyebabnya. Kira-kira begitu kan? Bener nggak? Iya, rata-rata. Dan sebetulnya penugasan di sini yang namanya khalifah fil ard itu sebetulnya kamu untuk menundukkan dirimu itu sendiri. Dan itu tidak terkecuali dengan gender. Karena tidak segaris lurus. Ya, namanya kan makhluk manusia. Rohani nggak ada jenisnya. Iya, lah. Tapi kenyataannya setelah di sini kita kan menjadi gender. Ada pria wanita. Itu harus disadari. Artinya bahwa ketauhidan itu bukan khusus untuk laki-laki atau terus wanitanya tidak. Nek istilah bahasa Jawanya yang sudah slogan yang sudah masyhur di sini. Itu wong wedok iku jarene swarga nunut neraka katut. Tidak bisa seperti itu. Itu istilah apa, Kang? Karena tidak itu. Khalifah fil ard itu tidak mengenal gender. Siapapun yang namanya linasi, yang namanya hamba, berarti kan tidak terkecuali siapapun. Harus dia punya penugasan khalifah itu. Lah yang dikatakan khalifah fil ard itu bagaimana kamu mengelola dirimu ini. Jasmani rohanimu ini kamu kelola menjadi sebuah keahatan yang uhud terhadap ketauhidan itu tadi. Maksudnya gimana? Lah sampean kalau di sini pengen mengenal ketauhidan, kan harus mengenal keahatannya dulu. Wong nyatanya ada disumpah ada kul huwallahu ahad. Lah akad ini apa? Dalam dirimu untuk apa? Posisinya di dirimu siapa? Dan di mana? Kan itu harus, oh iya. Nanti kalau kamu menemukan keseluruhan, makanya kamu dijadikan khalifah. Jadi kegaduhan yang ada di sini itu yang buat bukan Allah. Kok Allah membuat terus ini digaduhkan dulu biar nanti. Enggak. Saya kan ngomong. Allah tidak ikut-ikut di situ. Karena toolnya ada di dalam dirimu. Gini. Kemarin sudah saya contohkan yang konkret tapi kamu masih bingung. Alam semesta ini sebuah energi yang luar biasa dahsyatnya. Unlimited energinya Allah itu. Karena itu Allah sendiri sesungguhnya. Terus, makanya Allah menjadi Malik itu di situ itu. Malik itu penguasa. Tanpa ada pengecualian alam semesta iki sing maliki Gusti Allah kuwi ngono lho maksudku. Jadi semuanya punya tugas masing-masing. Sehingga saya ngomong, saat penugasan itu semua nanti punya laporan pertanggungjawaban terhadap yang menugasi itu. Itu. Makanya ndak kenal gender. Kita harus berpikir ke arah sana. Itu yang disebut hisab itu nanti. Yang menghisap dirimu sendiri. Makanya ada kekuatan tanpa batas, energi tanpa batas yang ada di dalam diri makrokosmos alam semesta ini. Tapi dirimu sendiri mikrokosmos. Lah, makanya saya ngomong. Kamu tuh pengen daya piro sih?
450 berarti daya sing unlimited cuma bisa kamu serap 450. Pengen daya 900 berarti kamu cuma menyerap yang 900. Lah pengen unlimited, ya ketauhidanmu harus mengukur di dalam dirimu itu. Jadi gini Kang, Saya gini ya, wes ngene Mas Kaji ya, wes sing nang ngarepku sampean masalahnya. Sampean tak tanya. Ngerti kekuatan energinya Allah adalah unlimited. ya. Ya, makanya jenengan nek ngerti gunung, ngerti ombak, air, itu kekuatannya tidak ada yang bisa prediksi. Potensialnya. Potensial, ya kekuatannya, Ya. unlimited energinya. Kalau belum Beledek. terlihat itu namanya potensi. Nah, Kalau sudah, nah jadi tsunami, itu baru nah, berubah. sekarang beledek menyambar apapun Ya, kan tidak bisa diprediksi. ya, Makanya GeForce, disaster, ya. jadi bencana alam. Ya. Itu sesungguhnya Allah menunjukkan ke kamu Kekuatannya. untuk ya kekuatan. Lah, kekuatan itu disalurkan ke kamu sebetulnya. Lah, kamu nanti bisa menerima keuhutanmu dengan Allah, ketauhidan itu. Ngantongi piro kekuatanmu. Itu Powernya tinggal itu. dirimu sendiri yang menentukan. Karena Allah lan unlimited, nyatanya apa? Kamu diangfus mbek Allah, kol Allah dewe. Yang saya tiupkan ke dirimu itu adalah diriku sendiri. Neng wera entuk ngaku aku loh yo. Itu loh. Makanya ada la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Nggak apa-apa itu. Lah, tapi kamu memahami itu sampai di mana? Ya. Seperti saya contohkan tadi, iki enek omah, enek sing 450, enek sing 900, ya ta? Enek sing 36.000. Tapi sebetulnya generator itu 80.000. jedengmu. Oh ya. Ngerti nang ngene maksudku? Terjemahanmu ngono piye kok angel iki? Mana yang kamu anggap sulit ini? Ya, jadi Padahal iki enek semua di dirimu. sampai saking hebatnya power energi yang diserap oleh manusia tadi, sampai saking hebatnya zaman dulu sudah ada disebutkan dalam surat Al-Falaq Ya, gimana? yang meniupkan buhul-buhul Ya. sehingga bisa mensihir orang, mensirap orang, bahkan mematikan orang. Itu berarti penyimpangan. Bisa saja. Tapi ada energi yang tersimpan tadi dan Iya. itu manusia melakukannya. Bisa saja seperti itu bisa. Sampean pun bisa kalau mau belajar Nah, ke situ. Tapi kan bukan itu. Bukan itu. Ini menunjukkan powernya. Iya. Artinya yang dijadikan negatif. Kalau saya contohkan lagi gini, keris itu sebetulnya hulu ledak nuklir karena mengandung uranium. Kerisnya orang Jawa itu bisa dikeris, bisa dikopiah, bisa di apa? Yang dipakai orang Jawa yang model blangkon. Makanya kadang nyuwun sewu, dulu enek wong sakti blangkone mbok cekel sembarangan, we mulih roro kliki-kliki gitu. Ya karena itu. Nah, hebatnya orang-orang kita nyuwun sewu, nek orang Korea Utara, orang Rusia, orang Amerika, orang Jepang, nuklir kan dijadikan reaktor yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak boleh bocor. Lah wong Jawa kurang ampuh gimana ayo? Dideleh neng keris hulu ledaknya uranium itu. Dan kalau dibuka selama nggak dijojohkan ke kamu, hulu ledaknya nggak akan mengimbas ke dirimu. Kurang hebat gimana itu? Itu kekuatannya seperti apa? Aku nerangkan itu bisa loh, gimana? Pemirsa, biar nggak bingung, yang diterangkan tadi keris bisa meledak tadi karena ada uraniumnya. Bayangkan kembang api itu. Nah, bayangkan kembang api ketika dinyalakan meletak sana kemari. Nah, itu ada di dalam keris itu. Meletak gitu. Nyala. Tapi dilepas, dia tidak mengontaminasi kamu. Nah, Selama tidak saya inginkan untuk membunuh dirimu. nah, Hebatnya di situ. jadi pada saat pembuatan keris itu kan bahan besi dan itu dipegang di tangan begini. Kan? Iya. Nah, itulah disebut empu. Jadi kalau sekarang duduk empu, ngaku empu. Maaf, ini agak artinya gini, saya tuh sebetulnya membuka banyak wacana dirimu gitu loh, biar kamu semakin ngeh ternyata oh iya ya, mau ndak mau disadari ndak. Utekmu aja mbok peres nggih mikir matematika, ekonomi, nggih mikir golek duit, pengen prestasi. Itu
tidak serendah itu gitu loh. Jadi pemirsa, kita tarik lagi, kita persempit lagi. Karena kalau kita ngomong semesta, alam, sesuatu, Allah, energi, itu pokoknya. Nah, akhirnya saya gini, di usia kita yang nonton, ini juga heterogen, segala usia. Iya, tahu. Intinya satu, kepingin mereka itu dalan pulang. Cek mlebu swarga nek bahasa gampangnya itu. Cek iso mulai gak kesasar. Itu piye, Kang? Menurut Quran ngono loh. Soalnya kalau kita ngomong tentang kebesaran, waduh, 7 laut sebagai tinta, itu tidak akan pernah habis. Cuman satu yang harus kita yakini dan harus kita tahu, engkau mulai alien gen tuh nang di. Cek husnul khotimah, nek bahasa Quran itu seperti apa? Ya kalau bahasa Quran sebetulnya kamu mengikuti risalah aman. Cuma risalah itu diterapkan kan kepada dirimu, diterangkan seperti saya kemarin podcast itu kamu bingung juga. Dan risalah gak ngerti kok. Loh. Terangno di risalah itu apa? Risalah itu kan yo tatanan yang kemarin di podcast itu, makanya gini. Di podcast itu, nyuwun sewu ya, terus terang. Saya setiap hari nonton itu juga, tak dengarkan. Iya, kalau ada sedikit kemelencengan, makanya saya pasti nanti akan membuka itu dengan mukadimah. Oh ya, saya ingat kemarin yang seperti ini sebetulnya ini. Makanya contoh-contoh itu pasti saya contohkan. Ya. Gitu loh. Apa risalah itu, Kang? Risalah itu ya aturan yang kamu mengikuti Al-Quran selamat sudah gitu ya. Tapi kalau kamu ngomong jereke wong, nyuwun sewu kita buka ya. Kamu melu Riyadus Sholikin, terus kamu melu Al-Ibris, kamu melu terjemahan ini, itu, kamu melu imam ini, imam itu bukan risalah. Udah gitu aja loh. Jadi yang harus diketahui risalah itu bagaimana? Baca ya Quran, dan itu nanti kamu seartinya kamu masukkan ke dalam dirimu sendiri. Artinya baca Quran, iya. Baca terjemahannya. Iya, otomatis biar paham. Itu. Iya. Jangan nyanyi aja. Loh, gini, selain itu kamu kan sudah ngalami ditinggal orang tuamu. Itu sebuah kenyataan hidup sebetulnya. Kita buat semua. Iya. Semua. Artinya pemirsa, yang saya bertanya ini mewakili pemirsa. Karena apa? Ya, mohon maaf ya pemirsa ya. Saya kan sudah tahu banyak. Kalau pemirsa kan tidak. Makanya kita bongkar ini. Otaknya ini kita bongkar, dedel. Digelar. Karena Kang Teddy ini sudah pernah menceritakan surga kepada saya, juga sudah pernah menceritakan neraka. Tapi ini butuh waktu 23 tahun. Kalau diceritakan itu butuh berhari-hari. Tapi yang simpel Kang Teddy, biar orang yang nonton ini paham simpel. Jangan terlalu panjang. Artinya bagaimana dengan waktu 5-10 menit kena sarinya. Kalau bayem itu ada energi yang terkandung di dalamnya gitu aja. Oke. Berarti gini, saya contohkan yang konkret ya. Nanti bisa untuk kamu compare. Seluruh alam semesta dan seluruh dunia yang ada di sini, kita jangan terpaku di Indonesia. Universal, kita mandang dimanapun. Orang Jepang itu jarang yang beragama. Ya, tapi di sana luar biasa. Pemerintahan mensikapi rakyatnya. Dia sebagai menteri, kalau mengalami kesalahan, dia minta maaf. Pulang kadang dia bunuh diri. Karena merasa bersalah. Itu sumbernya apa, tak tanya? Karena kebaikan itu seluruhnya sumbernya dari mana? Dalam diri. Ya sudah. Aku tadi mencontohkan yang kecil apa? Kamu sekolah gak iso ngepek. Pertama kali ndredeg, mbau wingungi. Tapi kamu lakukan berkali-kali. Maka nuranimu hilang. Yang tumbuh bukan nuranimu, nalurimu, keliaran nalurimu itu yang akan menguasai nuranimu. Cukup itu aja loh sebetulnya, nek pengen singkat ngono. Padahal pas kuliah, sekolah, mahasiswa, open book, yang gak bisa jawab. Siapa? Open book, buku digawa be, sak tumpuk, yang gak bisa jawab. Sing bodoh, dosennya apa muridnya aku tanya. Open book tapi mahasiswanya ya nggak bisa jawab apa ya. Sing bodoh dosennya apa
muridnya, aku tanya. Ya yang bodoh orang yang melihat buku itu membaca ndak bisa wes gitu aja. Kalau aku bukan, sistemnya salah. Jadi Karena gini, tidak diajari berpikir logik. agama itu sebetulnya sederhana. Jadi makanya kamu jangan mentang-mentang aku itu loh Islam. Yang namanya Islam itu menyentuh ke jiwa, ke esensi. Karena justru orang Islam yang tidak Islami di sini ini banyak. Justru orang Jepang, Yang orang tidak Islam. Finlandia. Konon ceritanya dia justru orang naturalis kalau saya ngomong ya, orang sana itu. Tapi mengapa dia bisa menemukan listrik yang sampai sekarang kemanfaatannya kamu ambil? Kok kamu Urip nggak ngomong bermanfaat. dia orang non-muslim tuh, terus kamu memahami Al-Quran ini sampai sejauh mana? Itu loh. Jadi yang kafir itu sebenarnya kita apa dia? Ya enggak bisa ngomong saya. Ya, oke pemirsa, kita lanjutkan, kita break dulu. Biar ini karena terlalu dalam ini pembahasannya, kita mau mengequalkan dulu ya, biar enak. Juga kalau terlalu panjang nanti dengarkannya bingung, karena ini saya aja ngelambiar kok terus terang aja bingung. Tapi esensinya tadi udah dijawab dengan beberapa menit saja, itu harusnya sudah nangkep pemirsa. Tapi ini akan kita pertajam lagi nanti di season setelah ini ya. Oke pemirsa.